Kita akan tinggalkan sejenak kabar politik, kita melihat kabar mengenai upaya pembakaran masjid oleh orang tak dikenal terjadi di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu malam. Melihat kondisi sepi, pelaku yang merupakan orang tak dikenal langsung memasuki masjid dan menuju ke depan mimbar sambil menyiramkan cairan bensin ke sajadah dan karpet yang digunakan untuk sholat dan membakarnya. Akibat ulah pelaku, karpet, pintu, dan beberapa tembok terkena kobaran api. Sementara itu menurut pengurus masjid, kejadian pembakaran di masjid ini sudah 3 kali terjadi. Yang pertama dan kedua kalinya terjadi pada bulan Desember 2023 lalu. Tapi sayangnya saat itu CCTV sedang rusak dan kejadian pada ketiga kalinya baru terekam CCTV. Pelaku sendiri beraksi seorang diri dan diduga merupakan orang normal atau tidak dan menderita gangguan jiwa. Pelaku pertama, kedua, serta ketiga diduga orang yang sama karena membakar masjid setempat dengan cara yang sama. Dan hingga kini kasus pembakaran sajadah masjid masih dalam penyelidikan Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita akan langsung saja dapatkan kabar terbaru mengenai hal ini. Rekan kami Adi Mulya sudah berada di lokasi. Silakan Adi. Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang kita ketahui bersama kemarin kawasan Sunter Jakarta Utara dihebohkan dengan pembakaran atribut atau alat fasilitas Masjid Jami Al-Falah, di mana terdapat seseorang kemudian membakar sejadah, dan ini diketahui telah dilakukan berulang-ulang kali. Yang pertama, kedua di bulan Desember, yang kemudian kemarin yang paling baru dilakukan pada pukul 19:13 waktu Indonesia Barat. Kronologinya memang dari pelaku ini masuk kemudian menuju mimbar hingga menaburkan cairan dan dilakukanlah pembakaran oleh pelaku. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi dan juga apa yang terjadi, motifnya seperti apa, kami bersama juru kamera Teddy Suhendi telah bersama dengan Pak Suhaimi selaku pengurus masjid. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana sebetulnya kronologi dari pembakaran alat-alat dan fasilitas di Masjid Jami Al-Falah? Ini kejadian merupakan kejadian yang ketiga kalinya. Pertama itu tanggal 9 Desember, malam jam setengah 12, dan kedua kalinya hari Minggu, pagi jam setengah 8. Dan ini yang ketiga kali terjadinya hari malam Kamis jam 19.13, ba'da sholat maghrib. Adapun kejadian itu pelaku mulai datang dari pintu belakang, terus menuju imam. Dia menamburkan bensin sampai belakang pintu. Setelah menutup pintu, dia sebelum menutup pintu langsung menyimpan api, langsung menyala. Si pelaku langsung keluar dari pintu utama. Jadi kita ketahui Pak, ini kan bukan kali pertama ya Pak, sebelumnya pernah ada dan sebelumnya tidak ketahuan. Apa saja yang membuat kemudian yang kemarin itu ketangkap selain CCTV? Selain CCTV, begitu kita lihat foto-fotonya kita sebarkan ke itu. Jadi dari warga itu ada yang mengetahui bahwa ini persis yang ada di lampu foto. Jadi kita dapat informasi dari warga. Alhamdulillah tadi siang sekitar jam setengah 12 sudah ketangkap dan diamankan di Polsek Tanjung Priok. Terima kasih. Untuk motifnya Pak, dari kepolisian apakah sudah mengetahui dari si pelaku ini motif pembakaran ini apa Pak? Sementara kita belum dapat informasi dari pihak kepolisian karena belum ada pemberitahuan dari pihak kepolisian aja ke kita itu. Jadi kita belum tahu motifnya apa dia gitu. Pada saat kejadian adakah saksi Pak? Ya. Ada saksi atau tidak pada saat kejadian? Kebetulan pada waktu itu kosong Pak. Jadi dari warga itu kelihatan ada api, langsung gebor-gebor, ada api ya, masjid kebakar, baru warga serentak itu. Untuk fasilitas yang terbakar Pak, apa saja Pak di dalam Masjid Jami Al-Falah ini? Itu sejadah aja, dari pengimaman sampai belakang. Gitu aja, sejadah buat sholat aja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat. Ya, Pak, kita akan tanya sedikit lagi Pak mengenai pelakunya ini siapa Pak kira-kira Pak? Sudah ketahuan? Pelakunya belum ketahuan, tapi asalnya dari Depok katanya. Ya, dia di sini kos selama baru 2 bulan dengan ibunya. Ibunya itu merupakan tunanetra, ahli pijat ya. Pijat. Artinya si pelaku memang dari Depok tapi tinggal di sini begitu Kos Pak? di sini sama ibunya, itu aja. Ya. Untuk keseharian dari pelakunya ini Pak, apakah berbaur dengan warga sekitar atau bagaimana? Dia kurang berbaur sih Pak, sementara dia menutup pintu aja tuh. Jadi kita juga nggak begitu mengenal gitu. Tapi beberapa kali pernah terlihat beraktivitas Pak? Kalau dari pihak kita enggak ya, mungkin dari depan rumah aja, karena di samping, karena yang cari saksi juga yang mengetahui itu di depan rumah, gitu aja. Jadi sama sekali masyarakat sini tidak ada yang mengenal pelakunya, apakah ada?
nggak begitu mengenal dia. Iya. Tapi beberapa kali pernah terlihat. Ya kalau untuk selewatannya mungkin kenal dia kos di sini gitu aja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat kemudian beraktivitas kembali. Ya baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan pengurus masjid Bapak Suhaimi di sini. Beliau menegaskan jika pelaku memang jauh dari Depok kemudian tinggal kos di sini dan melakukan pembakaran kemarin. Untuk motifnya hingga kini memang dari kepolisian ini masih terus mendalami pelaku ini motifnya seperti apa. Untuk sementara memang kondisi masjid sudah bisa digunakan karena memang yang terbakar atribut-atribut yang tidak terlalu signifikan. Memang ada cadangan-cadangan dari atribut lain dari masjid ini yang masih bisa digunakan. Untuk sementara demikian Putri Viola, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik Adi Mulya, terima kasih untuk informasi terbaru yang sudah Anda sampaikan.